baju ayah, nanti pulang ke rumah kasih mamah buat kenang-kenangan. Yang kedua, ikat tangan saya biar nggak berontak. Yang ketiga, ikat kaki saya biar kalau disembelih nggak berontak. Yang keempat, hadapkan wajah saya ke bumi. Kalau saya ngadap ke atas, takut ayah nggak tega menyembelih saya. Kemudian dikatakan lagi, yang kelima, gulung sarung ayah, takut kena cipratan darah. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim membuka baju anaknya, kemudian mengikat tangan anaknya, mengikat kaki anaknya, menghadapkan anaknya ke bumi, menggulung sarungnya. Mulai dengan basmalah dia menggesek leher Ismail dengan menyebut nama Allah. Namun dengan kudrat iradat Allah, tidak juga mempan pisau yang sangat tajam. Terus kata Ismail, ayah tekan yang keras ya, tekan yang keras biar cepat, tidak mempan. Ismail bilang, ayah boleh jadi karena tangan saya diikat, Allah mengira saya tidak ikhlas. Barangkali karena kaki diikat, Allah mengira saya tidak ikhlas. Barangkali karena wajah saya menghadap ke bumi, Allah mengira tidak ikhlas. Tolong ayah, buka ikatan kaki, hadapkan wajah saya ke atas. Maka dibuka ikatan tangan, dibuka ikatan kaki, dihadapkan ke langit, dimulai lagi digesek leher Ismail, namun tidak mempan. Ismail bilang, ayah cepat tekan biar cepat selesai. Matahari makin tinggi, makin panas, dua-duanya keringetan, ayahnya kelelahan, anaknya sudah keringetan, tidak juga mempan pisau. Nabi Ibrahim berdiri, pisaunya dilempar, ternyata mengenai batu yang besar. Aneh tapi nyata, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, batu yang keras dan besar terbelah menjadi dua. Nabi Ibrahim marah dengan pisau. Wahai pisau, kenapa leher anakku yang lunak dan kecil tidak bisa engkau potong, sementara batu yang besar dan keras bisa engkau potong? Pisau saat itu bisa menjawab dengan kudrat iradat Allah. Wahai Ibrahim, engkau makhluk, aku makhluk. Engkau perintahkan untuk menyembelih leher anakmu, sementara Allah Tuhanmu dan Tuhanku mengatakan, wahai pisau, jangan sekali-kali engkau lukai leher Ismail. Maka tentu aku mengikuti perintah Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang segenap malaikat untuk menyaksikan peristiwa ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang malaikat? Jawabannya Anda lihat Al-Baqarah 30. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajru fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, malaikat protes. Manusia cuma tukang menumpahkan darah, manusia hanya merusak bumi. Aku bertasbih, aku memujimu lebih layak sebagai khalifatullah fil ardh. Allah berfirman, aku lebih tahu daripada kalian yang tidak tahu apapun. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada segenap manusia malaikat bahwa manusia bukan hanya merusak bumi, manusia bukan hanya menumpahkan darah, tapi kalau manusia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia rela mengorbankan anaknya yang semata wayang, yang ditunggu puluhan tahun buat Ibrahim. Dia rela mengorbankan nyawanya yang satu-satunya buat Ismail. Makanya malaikat terkagum melihat peristiwa ini. Langsung malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Ibrahim, la ilaha illallahu Allahu Akbar. Dijawab oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sejarah pertama dimulainya takbiran. Anda lihat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
sempurnakan puasa kalian, bertakbir kepada Allah sebagai tanda syukur kalian mendapatkan hidayah dari Allah. Ini sejarah pertama dikumandangkannya takbir. Lalu saat itu Allah perintahkan malaikat Jibril mengambil jibas di surganya Allah yang dulu dikorbankan oleh Habil. Maka Ismail diganti dengan kambing. Pertanyaannya, kenapa Ismail diganti dengan kambing? Hikmahnya, pelajaran yang kita ambil, manusia tidak layak dikorbankan karena manusia makhluk yang sangat mulia. Anda lihat Bani Israel 70. Walaqad karramna Bani Adam, telah aku muliakan turunan Adam. Saking mulianya manusia, kalau kita manusia mati, orang hidup punya 4 kewajiban: memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Karena manusia sangat mulia, tidak layak dikorbankan, diganti dengan binatang. Nah, kita lihat di masyarakat kita saat ini, nyawa gampang melayang.